Mungkinkah nanti akan terjadi semacam simalakama atas program-programnya Bapak Prabowo? Karena apa? Pak Prabowo itu cinta kasihnya kepada tanah air luar biasa, namun tanpa konsepsi wahyu. Nah, tanpa konsepsi wahyu yang saya katakan, beliau hanya dalam program negara ini akal murni. Intinya Brahmana sekarang itu belum Brahmana yang spektakuler. Brahmana yang spektakuler otomatis doanya ya bukan doa yang umum gitu loh. Bahkan mohon maaf mungkin bismillah nggak kepake lah. Sementara kalau nggak pakai bismillah mungkin sekarang dikata-katain kafir lah, takut dikatakan kafir. Mungkin kalau Brahmana yang spektakuler itu harus pakai sesaji lah. Sekarang sesaji mana ada sekarang. Namun kenyataannya ya doa-doa yang dia gunakan kan nggak mempan. Ya kan banyak pengajian pagi, sore, siang, malam. Nyatanya mohon maaf ya tangga yang tidak rukun ya tidak rukun. Lalu mohon maaf lagi Bang Plecit juga makin merajalela. Lah ini kasus nyata. Jadi efek daripada pengajian ini belum nampak pada kasus nyatanya masyarakat. Ngitung paweling kaki Sabtu palon pamono swantara tapi ulo salam mulya atur bagya wis kono swantara. Salam mulia, Mbah. Salam mulia. Nuwun sewu, Mbah. Ini kan berkaitan akan datangnya tahun baru 2025, Pak. Di tahun baru itu, tanggal satunya itu kok jatuh di hari Rabu Pon. Menurut sudut pandang Mbak itu, sebagai orang Jawa, Rabu Pon itu akan seperti apa nantinya dengan tahun baru yang akan datang ini, tahun baru 2025, Pak. Anten. Nggih, Mbak. Hong wilayah jati nukune ajat-ajat leluhur Nusantara tapi uluk salam mulia. Salam mulia, Mbak. Saya berulang-ulang ya akan mengatakan kalau tahun baru 2025 ini sesuai dengan perhitungan huruf Jawa, kalau tahun 45 itu merdeka ditambah 20 tahun lagi, artinya per 20 tahun huruf Jawa itu kan ada 20 ya. Tentu ada peristiwa. Gitu. Jadi tahun 45 merdeka ditambah 20 tahun 65 itu peristiwa G30 SPKI. Gembong-gembongnya DNID yang konon ceritanya sebagian mengatakan ada Habib Alawi gitu. Terus lagi ditambah 20 dari 65 tahun 85 peristiwa peristiwa Petrus ya. Penembakan misterius, selalu ada peristiwa juga itu Priok yang orang Adan aja pada ketakutan pada saat itu karena memang ada indikasi ekstrim kanan. Ekstrim kanan itu ya kaum yang akan merobohkan negara kesatuan Republik Indonesia, akan mengubah lainnya menjadi negara agama. Otomatis disebut kalau zaman Orde Baru itu ekstrim kanan karena ekstrimnya adalah iming-iming surga begitu. Kalau agama kan seperti itu. Kalau tahun 65 itu ekstrim kiri PKI gitu loh. Terus ditambah 85 ditambah 20 tahun lagi adalah tahun 2025. Peristiwa Aceh kalau nggak keliru, ya kan, tsunami besar-besaran hingga kapal itu yang di tengah lautan menjadi di tengah kota kan seperti itu. Nah 2025 ditambah 20 adalah 2025. Nah, terkait dengan hari jatuhnya itu Rebo Pon. Rebo Pon itu Rebo Pos. Rebo Pos yang Rebo tidak ada penghujung maksudnya. Itu kaitannya dengan naas
Rebopon itu ada istilah cuplak puser. Dino cuplak puser itu pengapesan puncak dari Rebopon itu waspada pada hari, kalau nggak keliru, hitungan keempat setelah Rebopon. Rebopon, Kemis Wage, Juma Kliwon, Setu Manis. Lah otomatis pengapesan yang luar biasa, baik yang pada hari weton Setu Manis maupun pada hari Setu Manis itu sangat berhati-hati. Yang disebut cuplak puser itu, cuplak itu kan daging yang tumbuh dalam badan. Ya, daging yang tumbuh muncul di dalam tangan, ibaratnya itu cuplak. Lah, semestinya ada istilah cuplak andeng-andeng. Cuplak andeng-andeng ya kayak andeng-andeng tapi daging tumbuh, begitu loh. Lah, semestinya itu kita menghindari pada hari Setu Legi itu, karena itu jatuhnya naas pada hari Rebopon itu adalah jatuhnya pada hari Setu Legi. Artinya hitungan keempat, di mana angka keempat itu angka sial ya, angka setan, itu mesti dihindari. Lah cuplak puser, cuplak itu adalah yang muncul daging tumbuh dalam pusaran hidup manusia. Pusaran hidup manusia itu otomatis pusaran Negara Kesatuan Republik Indonesia ada pada, kalau sekarang sistem republik, tentunya presiden. Lah, sistem republik ini, sistem demokrasi ini tentunya ada pada presiden ya sekarang. Lah, mungkinkah nanti akan terjadi semacam simalakama atas program-programnya Bapak Prabowo? Karena apa? Pak Prabowo itu cinta kasihnya kepada tanah air luar biasa. Namun tanpa konsepsi wahyu. Lah, tanpa konsepsi wahyu yang saya katakan, beliau hanya dalam program negara ini akal murni. Lah, disitulah pengapesan, mungkin pengapesan cuplak puser. Artinya pejabat tinggi negara akan ada sebuah simalakama. Simalakama dalam programnya, simalakama dalam, ya mohon maaf, mungkin keparteannya yang mengusung atau yang diusung. Dengan kata lain, saya tidak mengatakan nanti pejabat pusat itu akan kerah. Kerah itu tahu nggak? Kerah itu ya kerah. Kerah itu bertengkar lah, kalau istilah bertengkar lah. Bukan berarti saya akan mengatakan nanti pejabat tinggi presiden itu akan tengkar, tapi di situ banyak cuplak. Cuplak itu adalah sesuatu yang kalau boleh kita ngomong ya, menjijikan dan harus dibuang. Lah, harus dibuangnya ini mungkinkah akan timbul kalau programnya saja nggak masalah ya. Namun kalau nanti kepada seseorangnya cuplak pusar harus dibuang, cuplak andeng-andeng kan itu harus dibuang. Harus dibuang. Kalau tidak nanti jadi malah. Lah, kemungkinan ini nanti Rubi Tugum kang bakal nekani kepada para pejabat di Nusantara, khususnya pejabat yang menjadi pusarnya itu adalah presiden. Lah, ini mungkin akan terjadi, Mas Budi, ya, programnya mentah, dan lalu nanti dicela, dan lalu nanti kalau sekarang itu kan, mohon maaf, kemarin promosinya Pak Prabowo ketika baru-baru menjadi presiden, KKB katanya ketakutan, ya kan? Setelah dipimpin oleh Prabowo, tapi nyatanya seperti apa? Ya kan, sekarang masih tetap lalu preman pada ketakutan katanya. Nyatanya juga masih biasa-biasa saja. Lalu mohon maaf ya, para koruptor ini ketakutan. Nyatanya juga masih biasa-biasa saja, sebab tidak ada tuntunan kewahyuannya. Nah, kalau dulu Pak Harto karena ada tuntunan kewahyuan tidak berani sembrono. Bahkan orang tidak ada, mohon maaf ya, zaman Pak Harto itu nggak ada itu tipikor, nggak ada. Paling ada BPK untuk uji kepantasan. Nah, kalau sekarang itu sudah ada KPK, ada tipikor, namun ada OJK segala. Namun kasus nyatanya dana negara itu tetap untuk bancakan dari A sampai dengan Z. Karena apapun alasannya, setiap manusia itu aslinya korupsi. Makanya kalau saya mengatakan, boleh saya ngomong itu, yang namanya program pemberantasan korupsi itu mimpi di siang bolong kalau kita mau menghayati. Mengapa demikian?
Sebab dari sekian ribu kasus, mungkinkah 1 bulan itu bisa menyelesaikan satu kasus? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tidak mungkin kan? Karena melalui proses pengadilan, lalu OTT, lalu apa yang akhirnya itu terbengkelai. Kalau boleh saya ngomong, yang namanya tipikor, yang namanya KPK dan sebagainya ini tidak membuang juga uang negara, karena otoritas aslinya cukup di tangan presiden seperti Pak Harto, ya kan? Umpamanya kamu korupsi dan sebagainya, wah kamu dicabut lalu dimutasi. Nah, kalau sekarang kan sumbernya dimiskinkan katanya gitu. Siap-siap koruptor dimiskinkan. Jadi cuplak puser ini waspada pejabat tinggi, intinya akan terjadi kalau saya ngomong kekisruhan itu nggak sopan ya. Waspada pejabat tinggi itu akan keruh juga kurang sopan. Niscaya akan banyak simalakama lah secara bahasa halusnya pada pejabat negara nantinya, pejabat tinggi negara yang saya maksud. Saya rasa begitu, Mas Budi. Dari penjelasan Mbak tadi, itu buat saya itu ada satu kesimpulan berarti, Mbak. Berarti nanti banyak sekali dong blunder dengan program-programnya. Ya, itu lebih tepatnya blunder. Ya, blunder ya. Seperti itu. Nah, menurut saya itu, apakah Mbak ada saran biar pemerintah nantinya itu lebih bijaksana, Mbak, untuk merealisasikan program-program tersebut? Saran dari Mbak. Oh, kalau saya saran tuh sebenarnya sangat bisa dan sangat mudah untuk saya menyarani, karena saya pedomannya kan adalah keilhaman. Nah, ya kan? Namun tidak mungkin saya akan diterima untuk saat ini loh. Karena kebanyakan sekarang itu rumongso biso datan biso ngerumangsani. Dan penasehat, mohon maaf ya, kalau saya ngomong ya, mungkinkah Gus Idam diundang ke istana ini akan bisa memberikan solusi? Wong itu pakemnya kan pakem ajik, bukan pakem spektakuler. Nah, kalau dulu mertuanya Pak Prabowo, pakemnya itu pakem spektakuler. Pakem spektakuler yang termaksud adalah masih berkiblat kepada spiritual asli Nusantara dan tidak takut dihujat Pak Harto ini kejawen. Bahkan Pak Harto naik gaji saja sudah usia yang kesekian, sudah mau bete lah atau bebas tugas atau pensiun. Lah, kalau sekarang kan kebanyakan kaum syariat suka manakala mungkin ya, suka manakala diundang haji lah. Jadi saya nanti tentu saya meyakini diri saya, boleh kan? Saya yakin kepada diri saya. Nanti pejabat negara yang akan datang, atau mungkin nanti kalau sudah hancur-hancuran, si Malakama sudah blunder, kalau kata Mas Budi tadi, itu mungkin akan minta saran ke saya ujung-ujungnya. Namun sekarang ya monggo, mungkin masih Gus Miftah yang pantas menjadi duta duta istimewa lah untuk antar umat beragama dan sebagainya, utusan khusus ya katanya. Monggo. Tapi yang jelas kalau menurut kami ya, Brahmana yang nampak sekarang tidak mungkin, kan ada itu yang jamaah itu ada kan, terus lain-lain. Ini tidak mungkin kelihatannya akan bisa memberikan saran yang pantas, yang bisa memberikan solusi kepada bangsa dan tanah air. Intinya Brahmana sekarang itu belum Brahmana yang spektakuler. Brahmana yang spektakuler otomatis doanya ya bukan doa yang umum gitu loh. Bahkan mohon maaf, mungkin bismillah nggak kepake lah. Sementara kalau nggak pakai bismillah mungkin sekarang dikata-katain kafir lah, takut dikatakan kafir. Mungkin kalau Brahmana yang spektakuler itu harus pakai sesaji lah. Sekarang sesaji mana ada sekarang. Namun kenyataannya ya, doa-doa yang dia gunakan kan nggak mempan. Ya kan, banyak pengajian pagi, sore, siang, malam. Nyatanya mohon maaf ya, tangga yang tidak rukun ya tidak rukun. Lalu mohon maaf lagi, Bang Plecit juga makin merajalela. Lah ini kasus nyata. Jadi efek daripada pengajian ini belum nampak pada kasus nyatanya masyarakat tuna tanah, tuna rumah juga masih banyak ya. Kan sangat mudah itu. Umpamanya sekarang yang sedang populer ya, kayak Gus Idam, saya akan mengentaskan tuna tanah dan tuna rumah 10 setiap bulan atau 2 setiap bulan. Nih saya kan pada gembira itu lah. Ini orientasinya belum sampai ke situ.
Karena mungkin orientasinya, mohon maaf ya, orientasinya dianggapnya cukup dengan cerita ayat-ayat suci, cukup dengan dekengan pusat, kata-kata seperti itu umpamanya gitu loh. Nah ini yang menurut kami, karena cuplak puser ini, kembali lagi kepada cuplak puser ini memang sudah merupakan blunder atau pusaran. Tidak ada yang memberikan solusi, namun mengaku koyo bisa memberikan solusi. Mana ada sekarang calon pejabat, jangankan presiden, omongannya pasti bagus-bagus ya, calon presiden yang saya maksud. Calon bupati bagus-bagus banget, kiai pengajian bagus-bagus banget, tapi nyatanya mana ada yang bagus. Ya kan? Realisasinya itu nggak ada yang bisa memberikan solusi. Lah ini blundernya pada tahun 2025 niscaya akan terjadi cuplak puser pada pemerintahan pusat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Cuplak puser itu apa? Intinya ada cuplakan dengan nanti mungkin masyarakat akan merasa bosan dengan pergantian pemimpin A, B, C, D, yang ujung-ujungnya pemerintah juga tidak dipercaya lagi, ulamanya juga tidak dipercaya lagi karena kebosanan dari masyarakat yang hanya ceramah-ceramah namun tidak bisa menimbulkan berkah yang nyata. Saya rasa demikian, Mas Budi. Mbah, dari ulasan panjenengan itu dapat disimpulkan bahwa sejatinya masyarakat sekarang ini butuh solusi bukan janji, Mbak. Nggih. Kan seperti itu. Nggih. Sementara belum ada dari pejabat yang berwenang di saat ini yang mau mendengarkan dari sudut lain, sudut pandang lain, terutama yang disampaikan oleh Mbah tersebut. Tapi kalau untuk saya sendiri, saya sudah cukup paham, Mbah. Matur nembah nuwun, Mbah, atas penjelasannya dan keterangannya. Salam mulia, Mbah. Rahayu. Salam mulia. Rahayu.